Audi Marissa diketahui telah menikah dengan kekasihnya Anthony C pada hari Sabtu, 12 September 2020 lalu di salah satu hotel mewah di Jakarta. Hanya mengundang orang-orang terdekat, pernikahan Audi Marissa dan Anthony tampak sangat meriah dan intim. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi, dan kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah pernikahan Anthony dengan Marissa. Nanti saya akan memberikan sebuah komentar tanggapan mengenai pernikahan ini. Tapi sebelumnya ada baiknya kita menonton video ini bagaimana kisah pernikahan mereka. Inilah videonya. Di balik kebahagiaan pemain sinetron putih abu-abu itu, kabar tak menyenangkan malah ramai diperbincangkan publik. Audi disebut rela pindah agama untuk menikah dengan Anthony. Foto pernikahan Audi Marissa dan Anthony yang diunggah kembali oleh akun @lambeturah ramai-ramai dikomentari oleh netizen. Banyak netizen yang mempersoalkan perihal perbedaan agama di antara keduanya. Tak sedikit netizen yang menduga Audi Marissa lah yang pindah agama mengikuti keyakinan sang suami. Kabar tersebut semakin ramai menjadi perbincangan karena Audi tak memperlihatkan proses dirinya sah menjadi istri Anthony Z. Netizen pun lantas berasumsi jika Audi lah yang telah pindah agama. Selanjutnya, akun Instagram @lambeturah kembali mengunggah sebuah sorotan tangkapan layar ibunda Audi Marissa. Menduga-duga bahwa Audi telah berpindah keyakinan, netizen pun mengait-ngaitkan unggahan ibunda Audi Marissa tersebut. Sang ibu terlihat menuliskan kata-kata yang semakin memancing dugaan-dugaan netizen. Akhirnya aku paham cara Allah mengabulkan doa-doa. Dijauhkan aku dari orang-orang yang aku sayang, lalu digantikannya dengan orang-orang yang menyayangiku. Tulis ibunda Audi Marissa. Sontak netizen menyimpulkan jika sang ibu tak merestui pernikahan putrinya dengan Anthony Z tersebut. Bagaimana tidak terluka hati seorang ibu jika melihat anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan sepenuh sayang, tapi melihat pernikahan putrinya yang mungkin tidak direstui sang ibu karena satu dan lain hal. Semoga ada jalan tengah dan hubungan mereka kembali membaik. Kasihan ya, dalam rahim dilahirkan pasti doanya semoga jadi anak solehah. Kecil dibesarkan, udah besar karirnya bagus semua atas doa orang tua, tapi cinta membuat semuanya anu. Tulis seorang netizen lagi. Dibutakan oleh cinta. Ingat, suami ada bekasnya, tapi seorang ibu itu nggak ada bekasnya. Tulis salah seorang netizen. Jangan bilang mereka ada gonjang-ganjing dalam keluarga. Wahai netizen yang budiman, bertambah beratlah hidup kalian mencampuri urusan keluarga mereka. Tulis salah seorang netizen seakan meminta netizen yang lain untuk tidak mengomentari perihal pribadi ini. Kayaknya Audi sama Anthony nikah beda agama, atau Audi yang ikut keyakinan Anthony dan mungkin ibunya kecewa. Sepertinya ya. Seorang netizen menuliskan dugaannya. Apa Audi ikut keyakinan suaminya? Atau berbeda keyakinan tapi tetap menikah hingga ibunya kecewa? Netizen lain terlihat mempertanyakan perasaan Audi seakan-akan dugaan yang mereka pikirkan adalah benar. Serius mau tanya, Audi gimana perasaannya ya? Pernikahan seharusnya bahagia, tapi pasti ada rasa sedih juga kalau malah jadi gini. Lagi tren ya, bucin ke manusia ketimbang yang menciptakan. Begitu banyak komentar netizen membanjiri unggahan ibunda Audi Marissa yang diunggah kembali oleh akun Instagram @lambeturah. Hingga kini Audi belum mengkonfirmasi kabar pindah agama tersebut.
Marissa terlihat merespon salah satu komentar netizen yang seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya risih ditanya mengenai persoalan yang sangat personal ini. Bingung deh pada ributin agamanya Audi. Urusan agama itu personal banget. Buat apa kalau Audi misalkan pindah, taunya dia juga nggak taat. Begitu juga sebaliknya sama Anthony. Toh urusan surga sama neraka bukan urusan kita. Biarkan aja jadi urusan mereka. Lagi pula mereka pasti udah mempertimbangkan hal-hal lain yang tentu kita juga nggak tahu. Happy wedding ke Audi dan ke Anthony. Komentar-komentar pedas pun membanjiri unggahan foto pernikahan Audi Marissa pada akun Instagram resmi milik Audi Marissa. Sedih, nggak takut akhirat ya? Padahal total loh, tulis akun @stfl. Komentar lain juga muncul dari akun @lalala. Memang benar, kamu pindah agama, Kak. Seriusan, sedih aku kamu pindah agama, tulisnya. Banyak juga dari netizen yang membela Audi. Mereka berharap meski Audi Marissa pindah agama, itu merupakan hak privasinya. @valdot memberikan komentarnya seperti ini, nggak usah ngurusin hidup orang lain, lebih baik urusin hidup kita. Apakah sudah menjadi orang yang lebih baik? Keselamatan akhirat itu kita yang nanggung sendiri, tulis akun @valdot. Netizen lainnya, @sdregina, memberikan komentar berbeda. Selamat Kak Audi, Tuhan Yesus selalu berkati bahtera rumah tangganya Kak Audi dan Kak Anthony GPU, tulis akun @stregina. Komentar-komentar seputar Audi Marissa pindah agama memang membanjiri kolom komentar unggahan Instagram Audi. Baru mengunggah foto pernikahan mereka, kolom komentar Audi Marissa dibanjiri ratusan komentar. Meski membuat heboh dengan pernikahannya yang terbilang mendadak, namun teman sesama artis Audi Marissa mengucapkan selamat atas pernikahan lewat komentar pada unggahan Instagramnya. Terlepas Audi Marissa pindah agama atau tidak, mereka memberikan ucapan selamat dan semangat kepada pasangan Audi dan Anthony. Dan itulah video atau kisah pernikahan Anthony dengan Marissa. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana kita membicarakan mengenai pasangan beda agama. Untuk membicarakan hal ini, kita harus menundukkan pemahaman kita pada 2 Korintus 6 ayat 14-16. Dan pada akhirnya memang memahami bahwa perbincangan mengenai pasangan beda agama tidak sesederhana menyamakan agama itu sendiri. Di situ dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Maksudnya, pasangan kita haruslah memiliki kepercayaan yang sama dengan apa yang kita percaya. Ini bukan hanya soal agama. Kadang sesama orang Kristen pun tidak memiliki pemahaman dan kepercayaan yang sama mengenai Kristus. Sepasang kekasih haruslah orang yang bersama-sama telah mati di dalam dosa, telah dikuburkan di dalam baptisan, dan bangkit menjadi ciptaan baru melalui pengajaran dan pemberitaan yang benar. Sekali lagi, ini memang bukan soal agama. Lalu kalimat berikutnya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Maksudnya adalah pasangan ini akan hidup dalam sebuah kepastian kebenaran. Tujuan pasangan ini jelas menjadi alat kebenaran di tengah-tengah bumi ini. Pasangan ini akan menjadi teladan bagi semua manusia lain mengenai kasih yang sebenarnya. Kasih mesra antara pasangan yang benar di dalam Kristus akan menjadi cerminan hubungan Kristus dan jemaatnya. Kasih mesra antara pasangan yang tidak di dalam Kristus hanya akan menjadi sumber dosa, kerap terdengar cerai, KDRT, perselingkuhan, dan poligami. Lalu kalimat berikutnya, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maksudnya ialah di dalam Kristus kita adalah terang. Kecuali kita dapat membawa orang lain ke dalam terang yang sama, maka kita bisa menjadi pasangan. Tapi ingat, terang di sini bukan soal penyamaan agama, melainkan pengenalan yang sama terhadap Kristus. Kalimat berikutnya, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Maksudnya siapa kita akan tergantung pada siapa yang kita sembah. Hidup dalam penyembahan kepada Kristus membuat banyak aspek dalam kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam pengaruh dunia. Lalu kalimat berikutnya, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Maksudnya identitas kita di dalam Kristus benar-benar berbeda dengan orang yang berada di luar Kristus. Biliel menunjuk kepada ilah-ilah zaman, atau dalam konteks ini adalah iblis. Perbedaan identitas menegaskan bahwa orang percaya tidak mungkin menjadi pasangan bagi orang yang tidak percaya. Lalu kalimat berikutnya, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah. Hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan akhirnya rangkaian ayat ini ditutup dengan sebuah penegasan. Kita adalah bait Allah karena Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Kepercayaan dan pengenalan harus berujung pada ketaatan kita sebagai umat Allah. Sebagai pasangan pun, kedua orang tersebut harus memiliki kedalaman pemahaman yang sama. Semakin hari semakin dalam mengenal Kristus. Ada dua hal yang menjadi tujuan hidup dalam berpasangan. Pertama, menjadi kesaksian dan untuk menghidupi Kristus di dalam kehidupan sendiri. Yang kedua, untuk bertolong-tolong memuridkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana mungkin kedua tujuan tersebut bisa tercapai bila kita berpasangan tidak sama-sama memahami Kristus atau beda agama? Dan kalaupun kita mencintai seseorang, marilah kita mencintai orang yang cinta Kristus juga. Di luar Kristus, cinta hanyalah dusta dunia yang menjadi topeng dosa. Dan itulah tanggapan saya mengenai pernikahan Antoni dengan Marisa. Dan kiranya kedua pasangan ini pada akhirnya mengenal Kristus. Marisa maupun juga Antoni semakin dalam mempelajari bagaimana iman kepada Yesus itu. Sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.